Konsulat Amerika Serikat untuk Sumatera mengadakan workshop kolaborasi bagi seniman dan penggiat sosial di Kota Medan. Melalui workshop ini, mereka menciptakan karya seni yang akan dipakai untuk advokasi maupun kampanye sosial. Seni mereka jadikan media untuk menyuarakan masalah yang mendesak di masyarakat, seperti isu perempuan, pendidikan, dan lingkungan. Kami punya liputannya untuk Anda. Seni itu bisa menggugah dan kalau medianya benar-benar menyentuh hati audiensnya, muncul empati. Lalu setelah muncul empati, biasanya audiens akan sadar dan bergerak sendiri untuk berubah gitu. Seni dipakai untuk perubahan sosial, bukan hal baru. Seni menjadi bahasa universal yang dapat menggugah masyarakat untuk bergerak dan membuat perubahan positif. Baik itu lewat film, lagu, tarian, lukisan, mural, bahkan ilustrasi. Di Kota Medan, hal ini diwujudkan melalui Collaborative Workshop on Art for Social Campaign yang digagas oleh Konsulat Amerika Serikat di Medan. Lokakarya ini memfasilitasi seniman lokal dan aktivis muda menciptakan seni ilustrasi untuk kampanye sosial. Seniman yang ikut serta merupakan ilustrator-ilustrator muda dari berbagai gaya dan genre. Sementara para aktivis dalam lokakarya ini datang dari berbagai gerakan yang berbeda, mulai dari pendidikan seperti Berani Bermimpi, lingkungan seperti Roda Hijau dan Aksata Pangan, Sirkam dari gerakan perempuan, dan yang lainnya. Well, what we're hoping is that we get a number of creative collaborations. We created a networking opportunity for organizations to connect and develop plans to collaborate in creative ways. And we hope that they come together and find new, fresh approaches to using art, social advocacy, and the different ideas they bring in order to help improve situations in Medan. Komik Digidoy merupakan salah satu contoh penggunaan karya seni untuk kampanye sosial. Komik buatan anak Medan ini muncul pada tahun 2014. Komik Digidoy terkenal akan kekhasannya dalam menggunakan bahasa orang Medan. Arif Siregar, pendiri Komik Digidoy, menyampaikan bahwa ia dan tim ingin memperkenalkan keunikan dan keragaman Kota Medan melalui Digidoy. Arif juga menunjukkan bagaimana mereka menggunakan karya seni ini sebagai sarana untuk menggalang dana ketika terjadi bencana alam seperti gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Pengennya itu sebenarnya karena kita dari Medan gitu kan, jadi sebenarnya ilustrator atau komikus-komikus yang ada di Medan itu sebenarnya banyak, tapi jarang bermunculan gitu. Nah mungkin dengan adanya grup ini mungkin bisa membangkitkan lagi gairah-gairah berkarya lagi gitu. Mungkin itu ada keluh kesah kita juga mungkin dari sisi dukungan dari pemerintah lokal gitu. Mungkin belum terlihat dukungannya tuh untuk kreator-kreator lokal, makanya mungkin mereka juga males untuk berkarya gitu kan. Karena sebenarnya dengan tanpa atau dengan dukungan mereka kita juga nggak apa-apa ya, berkarya aja. Di Gido juga dari awal juga nggak ada dukungan dari siapa-siapa kok. Jadi kita bikin grup, ya udah kita publish gitu. Lima kelompok yang masing-masing beranggotakan seniman dan aktivis terbentuk dalam lokakarya ini. Si aktivis mengungkapkan segala permasalahan yang selama ini menjadi perhatian komunitasnya. Lalu menjadi tugas sang seniman untuk menuangkan isu tersebut dalam sebuah karya seni. Kolaborasi ini menghasilkan beberapa karya, seperti sketsa yang menggambarkan minimnya akses pendidikan untuk anak-anak di daerah pinggiran, dan lukisan yang menyuarakan isu-isu perempuan. Kelompok Roda Hijau, Aksata Pangan, dan para ilustrator membuat sebuah gambar wortel. Separuh bagian wortel masih dalam keadaan bagus dan dapat dikonsumsi, menunjukkan tugas Aksata Pangan yaitu tackling food waste. Separuh yang lain dalam keadaan busuk, menggambarkan tugas Roda Hijau dalam handling food waste.
Waste Doesn't Exist merupakan tagar yang mereka gunakan dalam kampanye ini. Kelompok lain juga membuat ilustrasi yang menyuarakan isu konflik antara manusia dan satwa liar seperti harimau. Isu ini menjadi concern dari Yayasan Petai, sebuah LSM yang mendukung konservasi hutan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Utara. Mereka membuat ilustrasi gambar paru-paru, di mana hutan adalah paru-paru dunia. Kenapa hashtagnya adalah jaga hutan, jaga rumah? Karena ketika si perambah atau si manusia itu merusak hutan dengan melakukan illegal logging atau melakukan pemburuan liar terhadap harimau, si harimau tersebut akan kehilangan tempat tinggalnya dan akan masuk ke dalam habitatnya manusia gitu Mbak. Makanya hashtagnya itu jaga hutan, jaga rumah. Kita harus sadar, kita harus aware bahwa ternyata isu lingkungan, isu konservasi, ataupun isu lainnya seperti isu anak-anak atau women empowerment gitu, itu bukan lagi tanggung jawab beberapa pihak saja gitu, bukan tanggung jawab beberapa pihak yang terkait dengan masalah tersebut, tapi tanggung jawab semua orang termasuk ilustrator. Karena mungkin ilustrasi yang dibuat sama ilustrator akan menjadi media terbaik untuk pesan tersebut sampai ke masyarakat. Yayasan Petai menjadi mitra konsulat Amerika Serikat di Medan dalam membuat lokakarya yang diadakan di coworking space Co-Hive at Clapham ini. Lokakarya kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian acara untuk mempererat hubungan Amerika dan Indonesia melalui seni. Dimulai dengan launching art wall di kediaman konsul Amerika untuk Sumatera pada November tahun lalu. Kita berharap memang dengan kegiatan ini akan semakin banyak orang, terutama komunitas-komunitas ya, yang melihat ini sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah gerakan juga untuk menyampaikan pesan apapun itu terkait dengan social campaign dan menjadi gerakan bersama, sehingga tujuan besar kita itu apapun itu terkait dengan social campaign itu bisa dengan mudah sampai ke audiens, karena kalau sudah sampai ke audiens, tugas berikutnya akan lebih mudah. Seorang seniman Meksiko, Pedro Reyes, pernah mengatakan ia percaya bahwa seni adalah cara terbaik untuk melahirkan perubahan sosial. Kolaborasi menciptakan karya seni dari para seniman lokal dan pegiat sosial ini menjadi awal untuk menciptakan perubahan baik di Kota Medan.